Hai semuanya, berjumpa dengan saya, Roni, di channel Catatan Sekolah. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial salah satu software, yaitu software Zotero, yang biasanya digunakan untuk membantu kita dalam menulis referensi, dan juga untuk mengelola file-file PDF di laptop kita. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mari kita lihat apa sih Zotero itu. Nah, di sebelah sini bisa kita lihat kalau Zotero adalah sebuah aplikasi reference manager yang bisa kita download secara gratis. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengelola referensi-referensi yang kita punya, jadi kita bisa memasukkannya secara otomatis ketika kita menulis. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengelola file-file PDF kita, jadi lebih rapi, tidak acak-acakan lagi. Nah, sebenarnya ada aplikasi reference manager lainnya yang bisa kita lihat juga di sini. Nah, salah satu yang gratis itu adalah Mendeley. Namun, dibandingkan Mendeley, saya sih lebih prefer menggunakan Zotero ya. Nah, ada dua alasan kenapa saya lebih suka menggunakan Zotero. Yang pertama, Zotero itu lebih cepat menurut saya, karena aplikasinya lebih ringan. Nah, alasan yang kedua adalah aplikasi Zotero ini dia lebih akurat dalam membaca file metadata dari artikel atau referensi yang kita punya. Nah, di sini bisa kita lihat yang bagian belakang adalah software Mendeley ya, sedangkan yang depan adalah Zotero. Nah, pada bagian Mendeley bisa dilihat di sini ada beberapa artikel yang tidak ada nama autornya, dan ada juga artikel yang judulnya ini menggunakan karakter lain. Ada juga yang judulnya salah, dan kemudian kita lihat ada beberapa paper yang tidak ada tahunnya. Nah, berbeda dengan Zotero, bisa kita lihat di sini, kita memiliki paper-paper dengan judul, penulis, dan tahun. Lengkap ya. Hanya dua file ini yang tidak ada. Nah, kemungkinan karena file ini tidak memiliki metadata, sehingga di sini dibiarkan saja seperti ini. Jadi, di Zotero kita bisa membedakan mana file yang memiliki informasi yang benar dan mana file yang belum memiliki informasi judul, penulis, tahun, dan sebagainya. Sedangkan di Mendeley kita tidak bisa membedakan. Kita harus melakukan cek satu persatu. Dan tentunya itu akan menambah waktu kita dalam menulis ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat apa itu aplikasi Zotero dan apa kelebihan aplikasi Zotero dibandingkan software lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat tutorialnya. Disimak ya. Untuk dapat menggunakan aplikasi Zotero, kita perlu menginstal aplikasi Zotero ke dalam laptop kita. Pertama-tama kita buka browser dan kita ketik Zotero. Kemudian akan muncul link menuju website Zotero. Kita klik linknya dan kita akan berada di website Zotero. Di halaman depan terdapat link untuk mendownload installer. Kita klik linknya dan kita akan masuk ke halaman untuk mendownload installer Zotero. Untuk Windows, kita tinggal mengklik tombol download di sini, sedangkan untuk platform atau operating system lainnya, seperti MacBook atau Linux, kita bisa klik link yang ada di bawah ini. Oke, untuk Windows kita download, dan setelah download selesai, kita buka installernya dan proses instalasi akan berjalan. Setelah instalasi selesai, kita klik finish, Zotero akan secara otomatis terbuka. Ketika pertama kali membuka aplikasi Zotero, kita akan menuju ke website Zotero secara otomatis. Kita tutup saja tab dari website itu, kemudian berikut ini adalah tampilan awal dari Zotero. Pada bagian paling kiri ini terdapat library atau list koleksi. Di bagian tengah nanti terdapat file-file PDF atau artikel milik kita yang kita tambahkan ke dalam Zotero, dan di bagian paling kanan ini terdapat info dari PDF atau artikel yang kita punya. Berikutnya, sebelum kita menggunakan file Zotero, kita lakukan registrasi terlebih dahulu.
Cara registrasinya, kita masuk ke website Zotero lagi, kemudian kita klik tombol download di sini, dan pada bagian pojok kanan atas terdapat link untuk registrasi dan login. Mari kita coba untuk registrasi, kita klik tombol register, kemudian masukkan username. Username ini harus unik, karena bila telah digunakan sebelumnya oleh orang lain, maka kita tidak bisa menggunakannya lagi. Unik. Untuk saat ini, username yang saya pakai sebelumnya sudah saya daftarkan. Jadi, di sini sebagai contoh saja, misalnya. Kemudian setelah username-nya dimasukkan, kita masukkan email yang kita gunakan. Email ini juga harus email yang belum pernah dipakai untuk mendaftar Zotero. Setelah itu, kita masukkan password yang kita inginkan, dan perlu diingat passwordnya jangan sampai lupa. Setelah password dimasukkan, kita cek list ini, kemudian kita klik tombol register. Untuk saat ini saya tidak bisa melakukan registrasi karena email dan username-nya sudah digunakan sebelumnya. Bila kita sudah memiliki username, kita bisa klik tombol login di atas sini. Kemudian kita buka lagi software Zotero-nya, lalu kita klik edit, preference, kemudian masuk ke kolom sync, dan kita masukkan username dan password. Lalu klik setup sync, dan kita akan otomatis link atau menyambungkan Zotero di laptop ini dengan akun kita. Di sini bisa dilihat secara otomatis pada defaultnya semuanya terchecklist. Di sini maksudnya dia akan melakukan synchronize secara otomatis, termasuk juga mensynchronize semua konten yang ada. Lalu pada bagian bawah ini terdapat file synchronize. Di sini maksudnya adalah untuk apakah kita ingin mensynchronize file yang ada di library kita dengan akun Zotero kita. Dan yang kedua di sini, ini synchronize attachment di dalam group library. Jadi di sini kita bisa membuat grup dan kita bisa men-share, membagikan artikel yang kita gunakan untuk suatu project secara bersamaan dengan orang lain. Setelah itu, kita klik OK, dan kemudian untuk synchronize, kita klik tombol panah hijau di pojok kanan atas ini untuk melakukan synchronize. Untuk saat ini, karena masih belum ada file di dalamnya, jadi tampilan Zotero ini masih kosong. Untuk menambahkan artikel atau PDF ke dalam Zotero, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mendrag file PDF yang ada di komputer kita ke dalam aplikasi Zotero. Misalnya, kita cari dulu PDF yang ada di laptop kita. Di sini, file PDF yang saya gunakan, saya simpan ke dalam folder OneDrive. Tujuannya supaya saya bisa akses juga di komputer yang lainnya. Nah, di sini ada 3 file PDF, dan kita akan coba masukkan satu file. Caranya kita klik file mana yang kita akan masukkan ke dalam Zotero, lalu kita drag dan kita masukkan ke dalam aplikasi Zotero-nya. Maka secara otomatis file Zotero-nya akan membaca PDF ini dan membaca metadata yang ada di PDF ini dan mengunduh judul, penulis, dan informasi lainnya. Seperti dilihat, di bagian kanan terdapat informasi dari PDF atau artikel yang baru saja kita import ke dalam Zotero. Ketika kita melakukan cara ini untuk menambahkan artikel ke dalam aplikasi Zotero, Zotero akan melakukan copy terhadap file PDF kita dan menyimpannya di folder Zotero. Dengan kata lain, di dalam laptop kita terdapat 2 file yang sama.
di folder yang berbeda. Hal ini tentunya akan menambah kapasitas memori yang diperlukan untuk menyimpan file PDF atau artikel atau e-book yang akan kita gunakan. Berikutnya, cara kedua adalah dengan cara melink file yang telah kita simpan di folder tertentu ke dalam Zotero tanpa melakukan proses pengkopian. Caranya, kita klik tombol hijau ini, kemudian pilih link to file. Lalu pilih file PDF yang akan kita tambahkan. Nah, Zotero akan melakukan pembacaan metadata dari file PDF yang ditambahkan, dan bisa dilihat di sini Zotero mengunduh judul dan nama penulis dan informasi-informasi lainnya. Lalu bagaimana dengan file yang tidak memiliki metadata? Kita lihat contohnya adalah file-file atau PDF-PDF paten umumnya tidak memiliki metadata, dan jika kita tambahkan ke dalam Zotero, Zotero tidak akan membuat folder berdasarkan nama dan penulisnya. File PDF yang kita tambahkan tetap bernama seperti file PDF yang ada di laptop kita, dan icon yang ada di sini juga masih berbentuk icon PDF. Untuk menambahkan informasi, kita harus melakukannya secara manual. Jadi kita klik tombol hijau ini, kemudian pilih More, lalu pilih Patent, dan kita masukkan informasi-informasi yang diperlukan seperti judul, penulis, dan lainnya. Caranya, kita buka file PDF-nya, lalu secara manual kita masukkan judul, lalu inventor atau penulis, dan informasi lainnya. Kemudian setelah kita memasukkan informasi dari PDF tersebut, kita bisa drag file PDF-nya ke dalam folder paten yang telah kita buat tadi, dan kita masukkan informasinya. Berikutnya, bagaimana cara melakukan citasi di aplikasi seperti Microsoft Word. Caranya, kita tambahkan dulu add-on Zotero ke dalam aplikasi Microsoft Word. Di sini karena saya menggunakan Microsoft Word, saya pilih Microsoft Word, klik Enable, lalu restart, file Zotero akan restart, dan setelah itu kita bisa melakukan citasi. Kita buka aplikasi Microsoft Word, dan di sini bisa dilihat pada bagian atas kita memiliki tab baru, yaitu tab Zotero. Untuk menambahkan citasi, kita klik tab Zotero ini, lalu pilih Add or Edit Citation, kemudian kita pilih dulu citation style-nya. Jika citation style yang akan kita gunakan tidak ada di sini, kita harus tambahkan secara manual. Caranya, pilih Manage Styles, lalu kita akan masuk ke Zotero Preference, dan di bagian sini pilih Get Additional Style, lalu kita bisa mencari style yang akan kita gunakan. Di sini ada ribuan style, jadi mungkin ketika kita melakukan pencarian, prosesnya agak sedikit berat. Caranya, untuk menemukan style yang akan kita gunakan, di sini saya akan menggunakan style dari jurnal hidrometalurgi. Jadi saya ketik hydrometallurgy, lalu saya pilih, dan bisa dilihat hydrometallurgy sudah tersedia di sini. Lalu pilih OK. Kemudian kita klik lagi Add atau Edit Citation, lalu pilih hydrometallurgy dan klik OK. Nah, di sini kita tinggal ketik informasi artikel mana yang akan kita gunakan. Kita bisa gunakan nama author atau judul. Di sini kita coba nama author. Dan contoh yang kedua, bagaimana kalau kita menggunakan dua referensi secara bersamaan. Caranya kita ketik nama author atau judul, atau bisa juga keduanya. Nah, biasanya dalam nama Chinese terdapat banyak author dengan nama yang sama. Jadi, kita bisa menambahkan informasi lain seperti judul artikelnya untuk memperoleh artikel yang kita inginkan. Lalu klik Enter. Di sini bisa dilihat kita bisa memasukkan satu atau lebih artikel sebagai referensi kita. Berikutnya, bagaimana cara menambahkan daftar pustaka. Setelah kita menambahkan paper-paper yang kita ingin citasi, kita klik
add or edit bibliografi, dan dia secara otomatis akan memasukkan daftar pustaka sesuai dengan informasi yang Zotero miliki. Kita juga bisa mengubah style. Sebagai contoh, di sini kita gunakan style nature dan dia akan otomatis berubah menyesuaikan dengan style. Setelah kita melakukan citasi dan menambahkan daftar pustaka, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah kita harus mengecek apakah penulisan di daftar pustaka itu sudah benar. Karena ada beberapa detail yang mungkin Zotero tidak dapatkan dari metadata itu. Sebagai contoh, penulisan nama bakteri yang harusnya ditulis miring di sini tidak ditulis miring, penulisan nama senyawa kimia juga yang harusnya ditulis angka kecil di sini tidak, dan penulisan ion di sini juga tidak ditulis dalam bentuk pangkat. Untuk merubahnya, kita kembali lagi ke program Zotero. Lalu berikut ini tambahan yang perlu kita tambahkan ke dalam judul supaya tulisannya sesuai dengan format yang seharusnya. Untuk penulisan miring, kita perlu tambahkan huruf I di depan dan di belakang. Setelah kita ubah, kita lihat daftar pustakanya, kita klik refresh, dan bisa dilihat nama bakterinya sudah dalam bentuk tulisan miring. Berikutnya, untuk nama senyawa kimianya, kita gunakan format SUB untuk menuliskan angka atau huruf dengan format yang kecil. Lalu kita kembali lagi ke Word dan kita klik refresh dan formatnya otomatis terupdate. Begitu juga dengan paper yang ketiga ini, kita ubah format penulisannya menjadi bentuk pangkat dengan kode SUP. Dan kita kembali lagi ke Word, lalu kita refresh dan penulisannya sudah berubah seperti yang seharusnya. Di sini nama bakterinya juga belum ditulis miring, jadi kita lakukan perubahan dengan menggunakan kode I. Dan setelah itu kita kembali ke Word, lalu kita refresh lagi dan bisa dilihat semuanya sudah ditulis dengan format yang benar. Lalu yang terakhir, kita tadi sudah menambahkan secara manual informasi untuk file PDF yang tidak memiliki metadata. Lalu bagaimana bentuknya ketika kita lakukan citasi? Contohnya kita citasi artikel ini. Lalu kita lihat bagian daftar pustakanya. Bisa dilihat bagian daftar pustakanya ini tidak lengkap, tidak ada tahun, halaman, lalu penerbitnya. Nah, ini karena informasi yang kita masukkan tadi belum lengkap. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengecek daftar pustaka setelah kita melakukan citasi. Baik itu format penulisannya maupun informasi yang ada di dalam daftar pustaka itu. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana cara menggunakan Zotero untuk membantu kita dalam menulis referensi. Terima kasih ya buat yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan maupun saran, ketik aja di kolom komentar ya. Nanti kita bisa diskusi.